Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Pengusaha Muda Pengurayan. Jadi teman-teman, kali ini kita akan berbagi informasi tentang bagaimana cara perlakuan budidaya lele sistem bioflok pada hari kelima. Jadi pada hari kelima ini ada perlakuan khusus dari budidaya lele sistem bioflok, di mana di hari kelima kita wajib mengulang perlakuan seperti di hari ketiga, di tahap ketiga maksud saya, yakni penebaran probiotik dan molase atau gula teman-teman. Jadi sesuai dengan arahan dari Profesor Adi Sucipto, di mana sistem bioflok yang sesuai dengan arahan beliau, yakni kita harus melakukan beberapa tahap seperti yang sudah kami sharing di video-video sebelumnya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Kemudian di hari kelima kita melakukan aktivasi probiotik kembali sebelum hari kelima. Jadi aktivasi probiotik seperti pada tahap kedua. Kemudian pada hari kelima kita lakukan penebaran probiotik dan molase atau gula teman-teman. Jadi di sini kami sudah menemukan probiotik yang sudah kami aktivasi selama 24 jam seperti pada tahap kedua. Yalah, kita langsung saja. Tapi teman-teman, sebelum kita melakukan penebaran probiotik dan gula atau molase, harap dipuasakan terlebih dahulu, kurang lebih selama 24 jam. Jadi misalkan kita melakukan penebaran di malam hari, jadi pada sore hari sudah dipuasakan sampai dengan sore hari berikutnya, jadi minimal 24 jam. Jadi optimalnya adalah 48 jam, jadi 2 hari teman-teman. Kalau saran dari Profesor Adi Sucipto itu kurang lebih 48 jam. Tapi kalau kami di sini, kami cukup mengambil yang 24 jam teman-teman. Jadi setelah perlakuan ini harap dipuasakan selama 24 jam. Oke teman-teman, ini sudah kami siapkan probiotik, dan juga kami siapkan di sini sudah kami siapkan gula teman-teman. Jadi di hari kelima ini kami menggunakan gula. Sebenarnya apa perbedaan menggunakan gula dengan molase teman-teman? Jadi kalau misalkan di molase kita menggunakan 500 sampai 250 sampai 500 gram. Kalau menggunakan gula itu biasanya kita menggunakan separuhnya teman-teman. Ini gula ini kita pakai 250 gram. Jadi lalu kita aduk gulanya, kita encerkan dulu. Nah, kemudian kalau misalkan ada pertanyaan lebih baik menggunakan gula atau molase, jadi menurut pengalaman kami, jadi tetap lebih baik menggunakan gula teman-teman, karena kan seperti kata pepatah, harga tidak pernah bohong teman-teman. Kenapa? Karena kalau terkadang kita menggunakan molase, itu biasanya ada saja para penjual yang tidak jujur teman-teman. Jadi terkadang tidak murni molase, ada campurannya, bisa jadi campurannya dicampur oli teman-teman. Jadi saran kami, kalau misalkan teman-teman tidak terlalu kenal dengan penjual molasenya, saran kami ya lebih baik gunakan gula pasir teman-teman. Jadi ingat teman-teman, untuk gula pasir kita gunakan 250 gram, dan untuk aktivasi probiotik jika menggunakan gula pasir kita menggunakan 50 sampai 60 gram teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat channel ini, silahkan subscribe
nyalakan lonceng dan share jika dirasa video kali ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman juga bisa melihat video-video kami sebelumnya, tahapan-tahapan budaya lele sistem geprok mulai dari tahap 1 sampai dengan tahap 4, dan kemudian dilanjutkan pada hari kelima setelah perlakuan teman-teman. Jadi ini hari kelima setelah perlakuan. Jadi di hari kelima ini kita mengulang perlakuan persis pada seperti video kita sebelumnya di tahap ketiga. Jadi di perlakuan tahap ketiga. Jadi ini hari kelima ini sama persis dengan perlakuan di hari pertama perlakuan. Tapi ingat teman-teman, tidak perlu menggunakan garam dan kapur lagi. Jadi cukup probiotik yang sudah diaktifasi selama 24 jam dan gula atau molase. Ini sepertinya sudah encer teman-teman. Kita tebarkan mata ke seluruh kolam. Setelah lebaran gula, ini kita bakar probiotik. Teman-teman bisa memilih antara probiotik terlebih dahulu atau gula terlebih dahulu. Jadi di hari kelima ini teman-teman bisa lihat sudah ada busa-busa. Jadi busa-busa ini menunjukkan bahwa probiotik aktif teman-teman. Kalau tidak ada busa, ini biasanya kalau air sudah kecoklatan tapi tidak ada busa, itu biasanya sudah ada masalah di air kita teman-teman. Artinya untuk dugaan pertama ini bisa terjadi kalau tidak ada busa di kolam kita, itu bisa jadi bakteri lactobacillus yang ada di kolam, bakteri bacillusnya sudah banyak yang mati teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah selesai melakukan penebaran probiotik dan gula. Jadi saran saya teman-teman, bagi teman-teman yang berminat untuk melakukan budaya lele dengan menggunakan sistem geprok, harap tahapan-tahapan benar-benar dilakukan dengan sesuai dengan apa yang sudah kami paparkan sebelumnya teman-teman. Itu saja teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. Jangan di skip videonya karena takut ada kesalahan informasi atau informasi yang terpotong-potong. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lele mania.